mengenakan baju hijau berada di Sungai Brantas, dan kemudian tenggelamnya Kebo Kicap Sakitama Sultan yang bikin Kebo Kicap marah, dan mereka bertengkar. Kebo Kicap melawan Sultan. Sultan melari ke gunung karena diusir, dan mereka bertengkar sampai buah petir merah dan hijau, dan warna merah dan hijau adalah logo Jombang. Ya. Asal usul kota Jombang. Pada zaman dahulu hiduplah Joko Turuk bersama ibunya. Joko Turuk memutuskan untuk menemui ayahnya, tapi ibunya melanggar keputusan. Joko Turuk marah dan sifatnya tidak terkontrol, dan dia dipanggil Kebo Kicap. Ia pun pergi berburu, dan ia ketemu Ki Gali Sakti dan Suryakarta. Ia mempelajari jurus dengan Suryakarta. Kebo Kicap pamit untuk mencari ayahnya. Ia pun bertemu ayahnya, tapi ayahnya menyuruh Kebo Kicap untuk mengalahkan Bojong-Ijo dan membawa batu hitam itu dari Sungai Brantas. Di Sungai Brantas pun ia pun berhasil mengalahkan Bojong-Ijo. Ayahnya pun menerima Kebo Kicap sebagai anaknya. Ada wabah penyakit di tempat Kebo Kicap dari kerbau yang dimiliki Suryakarta. Dari paman Kebo Kicap, ia pun bertarung dengan Suryakarta, tapi Suryakarta kabur ke arah timur. Kebo Kicap pun istirahat sejenak. Sementara itu, Kebo Kicap bertarung lagi dengan Suryakarta, dan muncullah cahaya hijau dan merah, dan jadilah nama kota Jombang. Terima kasih. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gwen. Saya ingin menceritakan asal-usul kota Jombang. Suatu ketika ada anak bernama Joko Turus. Ia ingin memiliki wilayah kekuasaan. Ia meminta kepada ibunya, tetapi ibunya tidak mengizinkannya. Ia tetap melanggar peraturan dari ibunya, dan dia malah semakin menjadi-jadi. Karena itu namanya dijuluki sebagai Kebo Kicap. Lalu dia pergi berburu kepada Kai Sakti. Ia berburu di desa Cikur, kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kebo Kicap bertemu dengan Suryakarta yang tak lain anak dari pamannya. Di situ dia berlatih sampai capek dan menguasai ilmunya, membuatnya menjadi orang yang sakti. Dan saat pertarungan Kebo Kicap dan Suryakarta, ternyata Kebo Kicap kalah, dan Suryakarta itu yang menang mendapatkan peliharaan, yakni banteng Gajah Kencana. Setelah itu dia pergi mencari keberadaan ayahnya. Dia keluar masuk dari desa-desa yang ada di sekitarnya, dan sampailah ia di kerajaan Majapahit. Kesaktiannya memasuki kerajaan Majapahit. Dia bertemu dengan Pati Palumanjala dan mengakui bahwa Kebo Kicap adalah anaknya. Di dalam adat itu, Pati Palumanjala menyuruh dia untuk melalui baju hijau dan mengangkat batu hitam yang ada di Sungai Brantas. Jika ia bisa melakukannya hal tersebut, maka Kebo Kicap adalah anak dari Pati Palumanjala. Dan ternyata ia bisa melakukan hal tersebut. Sesudah itu, lalu dia pulang ke desanya. Ternyata desanya sedang terkena musibah. Wabah akan berhenti jika ada yang bisa mengalahkan banteng yang memiliki Suryakarta. Ia mengajar Suryakarta dan membunuh bantengnya. Ketika pertandingannya berakhir, muncul cahaya hijau dan merah yang menjadi warna dari lambang kota Jombang. Tokoh-tokoh dari cerita tersebut adalah Wanda Pramuri, Joko Turus, Kebo Kicap, Kai Sakti, Suryakarta, yakni banteng Gajah Kencana, Pati Palumanjala,
baju itu sekolah tempatnya di Jawa Timur atau di pesantren, karena di sana ada banyak pondok pesantren. Amanatnya kita tidak boleh mengikat kepada guru kita. Sekian, terima kasih. Dulu terlahir seorang anak. Saat sang anak sudah menjadi muda, dia ingin bertemu sang ayah, tetapi sang ayah memberi syarat untuk melawan baju hijau dan mengangkat batu hitam di sebuah pantai. Dan dia pun melakukannya dengan cepat. Dan ayahnya pun mengakui bahwa itu adalah anaknya. Setelah itu sang anak pulang ke kampungnya, tetapi ternyata di kampungnya terkena musibah, yaitu penyakit. Dan penyakit itu katanya akan menghilang saat ada seseorang yang berhasil melawan banteng pemilik kiai yang sangat jago. Setelah itu sang anak pun berusaha untuk melawan banteng itu, dan akhirnya muncul sebuah kilatan yang berwarna hijau dan merah, dan terjadilah kota Jombang. Suatu hari lahirlah sebuah anak laki-laki yang bernama Joko Turos. Suatu ketika Joko Turos muda ingin memiliki wilayah kekuasaan. Ia menyampaikan niatnya kepada sang ibu, namun niatnya tidak direstui oleh ibunya. Meski dilarang, Joko Turos tetap melanggar larangan ibunya tersebut. Setelah melanggar perintah ibunya, Joko Turos semakin menjadi-jadi. Tingkah lakunya makin tidak terkontrol dan tanpa aturan. Cara jalan Joko Turos juga juga bincang-bincang karena sikapnya itu. Ia pun dijuluki Kebo Cicak. Menyadari keadaannya, Kebo Cicak lantas mengembara untuk pada kiai-kiai di antara dibayu orang di padepokan. Kebo Cicak ketemu dengan Surontano yang tak lain adalah anak pamannya. Di padepokan tersebut, Kebo Cicak berlatih tanpa lelah hingga berhasil menguasai murangan yang membuatnya menjadi sakti di padepokan yang sama. Surontano juga gak kalah hebatnya dengan Kebo Cicak. Surontano berhasil menguasai kesaktian dan memperoleh salah satu hewan peliharaan pusaka, yakni banteng Karacak Pancono. Setelah lama berburu di padepokan Suroy, Kebo Cicak yang sejak kecil tak tahu ayahnya akhir berupanya mencari keberadaan ayahnya. Ia keluar masuk daerah dekat desanya, akhirnya sampai pencarian Kebo Cicak di kerajaan Majapahit. Kebo Cicak dengan kesaktiannya memasuki kerajaan Majapahit demi mencari tahu keberadaan ayahnya yang bernama Katik Pamuru Jagat. Setelah mengalahkan berbagai rintangan,
Akhirnya kebun cicak diperbolehkan melihat Patih Pamula Jagat. Di luar dugaan kebun cicak, Patih Pamula Jagat sang ayah dicarinya Magajakarta akan syarat padanya. Kebun cicak pun bersedia melakukan syarat apapun yang diminta ayahnya. Tidak menunggu lama, kebun cicak segera menemui baju hijau. Dengan kesaktiannya yang dimilikinya, bukan hal sulit mengalahkan baju hijau. Hanya dengan berapapun jurus, kebun cicak berhasil mengalahkan baju hijau. Kebun cicak pun berhasil mengangkat batu hitam di sungai Berantus tanpa halangan apapun. Batu besar hitam yang sangat berat itu berhasil diangkat dan dibawa keluar sungai Berantas. Melihat kebun cicak berhasil memenuhi syarat yang diminta, Patih Pamula Jagat pun merestui kebun cicak sebagai anaknya. Ia mengarahkan wilayah barat sebagai kekuasaan kebun cicak. Terjadi wabah penyakit di kampungnya kebun cicak. Pusaka pemilik Suruntano, kebun cicak ingin membunuh Suruntano dan kebun cicak pun dahulu kala ada anak yang anaknya Jaka Tulus. Pada saat ia sudah dewasa, ia meminta kekuasaan daerah, tapi ibunya tidak mengizinkan. Jaka Tulus dan Jaka Tulus pun kesal. Lalu ia mulai berlaku aneh-aneh seperti jalan yang pincang dan lain-lain. Dan Jaka Tulus pun tahu keadaannya. Ia pun bergembara dan berburu di Kiai Sakti. Dan ada anak pamannya yaitu Swantaro. Dan Jaka Tulus sudah menjadi sakti. Swantaro diberikan hadiah kerbau keraca. Lalu kebun cicak bergembala lagi untuk mencari ayahnya. Dan akhirnya ia menemukan ayahnya yang ada di kerajaan Majapahit. Dan dia kalau mau diakui anaknya oleh ayahnya, dia harus mengangkat batu hitam di sungai Berantas dan mengangkat batu hijau. Ia pun selesai menjalani tugasnya dan dia pun diambil oleh ayahnya dan diberikan kekuasaan di daerah barat. Dan ia pun kembali ke desa. Dan di desa ada wabah berasal dari kerbau Swantaro. Dan Jaka Tulus mencari kerbau milik Swantaro untuk dibunuh, dan mereka pun bertemu. Swantaro lari karena dia tidak ingin kalahkan dengan mudah-mudahan. Dan Jaka Tulus pun mencarinya, dan dia bertemu dengan Swantaro. Mereka pun bertarung lagi. Dan hari kilatan ayam berwarna hijau dan merah, dan itulah asal usul kota Jombang. Terima kasih. Asal usul Jombang. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Jaka Tulus. Biasanya dipanggil kebun cicak. Kebun cicak ingin mencari ayahnya, dan suatu hari kebun cicak ingin berburu bersama Suruntano. Setelah selesai berburu, akhirnya kebun cicak menemukan ayahnya yang bernama Patih Pamula Jagat. Dan ayahnya pun berkata kau harus melewati syarat tersebut. Syaratnya harus mengangkat batu di sungai Berantas dan harus melawan baju hijau. Dan ternyata kebun cicak berhasil mengangkat batu di sungai Berantas dan berhasil melawan baju hijau. Dan akhirnya pun ayahnya pun percaya bahwa kebun cicak adalah anaknya. Terima kasih. Hanya bincang dengan pada suatu hari dia meminta izin sehingga untuk menguasai desa, tapi ibunya tidak mengizinkan. Lalu doa pun berlaku dengan beliaunya.
Dia sangat hebat. Dia juga menguasai semua jurus. Lalu dia pergi mencari ayahnya yang menemukan satu kolam dan di dalamnya ada seorang bupati. Lalu Joko masuk ke tempat itu. Lalu Joko berhasil masuk ke tempat itu. Lalu dia bertemu dengan bupati itu. Lalu bupati itu berbicara, aku akan menjadikan kamu anakku jika kamu bisa mengangkat batu besar dan berhadapan dengan baik saja. Lalu Joko pergi ke sungai yang bernama Sungai Berantas. Lalu Joko mengalahkan batu hijau dengan mudah. Lalu setelah mengalahkan batu hijau, dia pun mengangkat batu besar itu dari sungai. Batu itu terjatuh. Lalu pada suatu hari ada penyakit itu. Penyakit itu adalah suasana. Akhirnya suasana habis. Lalu Joko mengikutinya. Joko pun bawa dia pun istirahat, dia tertidur lalu melanjutkan perjalanan. Joko pun bertemu lagi dengan Sulantana. Mereka pun melanjutkan berkelahi sampai muncul singa berwarna hijau dan merah. Terima kasih. Asal-usul kota Jombang. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Joko Tulus. Ia adalah anak dari Ibu Wan dan Wan Guri di Dusun Karangkecambon, Jombang. Suatu ketika Joko Tulus muda ingin meminta wilayah kekuasaan. Ibunya tidak merestui niatnya. Meski dilarang, Joko Tulus tetap melanggar perkataan ibunya. Ia semakin menjadi-jadi. Cara jalan Joko Tulus terbincang-bincang. Karena sikapnya itu, Joko Tulus dijuluki Kebokiat. Menyadari keadaannya, Kebokiat mengembara untuk berburu kepada kiai-kiai sakti. Di padepokan Sumoyono itu, ia bertemu saudaranya yang bernama Sulantana. Kebokiat berlatih tanpa lelah hingga berhasil menguasai ilmu-ilmu sakti. Di padepokan yang sama, Sulantana juga tidak kalah hebatnya. Sulantana berhasil memperoleh ilmu-ilmu kesaktian dan memperoleh salah satu hewan peliharaan pusaka, yaitu banteng keraca Kencana. Setelah selesai berburu di padepokan Sumoyono, Kebokiat yang sejak kecil tidak tahu di mana sang ayah akhirnya berupaya mencari ayahnya. Ia keluar masuk daerah untuk mencari ayahnya. Akhirnya sampailah pencarian Kebokiat di suatu kerajaan Majapahit. Kebokiat dengan kesaktiannya melawan prajurit dengan mudah. Akhirnya Kebokiat diperbolehkan menghadap ayahnya, Patih Pramulang Jagat. Patih Pramulang Jagat memberi syarat kepada Kebokiat. Katanya, jika kau bisa mengangkat batu hitam besar yang ada di Sungai Gerantas dan mengalahkan Bajo Ijo, ia akan mengangkat Kebokiat menjadi anaknya. Kebokiat menerima persyaratan Patih Pramulang Jagat. Ia mengalahkan Bajo Ijo dengan mudah. Ia mengangkat batu hitam besar di Sungai Gerantas dengan kerja kerasnya. Setelah selesai, ia memberitahu kepada Patih Pramulang Jagat dan ia diangkat menjadi anaknya dan diberikan salah satu wilayah. Suatu hari di desa tempat Kebokiat ada wabah yang katanya jika bisa mengalahkan banteng keraca Kencana milik saudaranya Sulantana, wabah itu akan hilang. Kebokiat yang mencari kabar itu langsung mencari saudaranya. Ia mengajar saudaranya. Ketika mereka berkelahi, muncul cahaya warna merah dan hijau yang menjadi arti dari Jombang, hijau abang. Terima kasih.
bantu hitam itu kepada Pati Pamulang Jaya dengan sebuah tenaga atau selesai keadaannya. Pati Pamulang pun bangga kepadanya, lalu ia pun dianggap sebagai anaknya. Dia pun berkabung dengan Sulan Konyok. Sejak itulah asal-usul Jombang. Terima kasih. Asal-usul Jombang. Di satu rumah ada anak nama Joko. Dia bersama ibunya. Tidak tahu apa Joko telah besar. Dia ingin ada dan Joko meminta ibunya untuk mengurus karena dia tidak mesti dan ia pun hidup yang tidak ya unik aja terus di sisi dengan dia pun telah selesai semuanya. Dia diberikan oleh banteng dan dia pun berkelana sampai dia bertemu pada sang putih. Sang putih pun tidak percaya karena dia katanya bertanya kalian tuh kecil satu presiden memberitahu kepada sang putih. Tapi pun memberi kalau kau anakku kalau mau itu kalau bertentang sang Joko pun berkali dan dia menuntut batu hitam. Sudah selesainya karena kemudian hingga benteng yang ditaruh. Dan siapapun langsung bergegas ke sana mengejar sampai sebenarnya sampai mereka bertemu dengan senang. Pada suatu hari, hiduplah sang anak yang masih kecil. Saat sudah dewasa, anak itu bernama Joko Tulus. Dia meminta izin kepada ibunya kalau dia ingin menjadi sang penguasa di daerah itu. Tetapi ibunya tidak merestuinya dan dia pun menjadi anak yang pembangkang dan dia pergi dari rumahnya dengan berjalan pincang. Dia dijuluki sebagai Kepo Kicak. Dia pun berlari
harinya, Kebo Kicak mencari ayahnya keliling-keliling desa. Dan saat itu dia datang ke suatu istana ataupun kerajaan yang sangat tinggi. Di kerajaan itu dia bertanya kepada prajuritnya bahwa dia mengakui dia adalah seorang anak dari prajurit di kerajaan itu. Prajurit-prajurit itu tidak percaya. Lalu mereka berkelahi. Prajurit itu juga satu memberitahu kepada sang raja bahwa ada seorang anak yang mengakui dia adalah anaknya. Dan prajurit itu langsung memanggil sang anak untuk bertemu dengan sang raja, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya berkata, jika dia adalah anaknya, dia harus menjalani sebuah syarat, yaitu datang ke sebuah sungai yaitu bernama Sungai Berantas, dan dia harus melawan bajak hijau dan juga mengambil batu yang sangat besar dan mengangkutnya ke kerajaan. Saat itu juga Kebo Kicak melaksanakan tugasnya dan ia berhasil melaksanakan tugas itu dengan baik. Dia diangkat menjadi seorang anak sang raja dan sang raja mengutus dia dalam penguasa daerah desa itu. Saat itu ada berita yang memberitahu jika di desa dia dulu ada penyebaran penyakit. Dia tak sengaja mendengar jika penyakit itu tersebar dari kerbaunya saudara itu, yaitu Surantaro. Dan dia pun bertugas ke rumah pamannya yang bernama Kiai Sakti itu dan melawan Surantaro, dan mereka saling berkelahi dan kejar-kejaran hingga sampai ke ujung hutan. Dan Surantano membawa kerbaunya lari ke arah timur karena dia tidak mau dikalahkan oleh adiknya saudaranya itu sendiri yang bernama Kebo Kicak. Dan saat sampai di hutan, Kebo Kicak beristirahat di bawah pohon beringin yang sangat lebat. Dan dia juga tak sengaja tertidur di bawah pohon beringin itu, sedangkan Surantano bersembunyi di balik pohon dekat rumah dia terbang. Saat bisa istirahat dan terbangun dari tidurnya, Kebo Kicak lanjut mencari Surantano ke sebelah timur. Saat Surantano bertemu dengan Kebo Kicak langsung berkelahi dengan Surantano. Di saat perkelahiannya, datanglah petir yang berwarna merah dan hijau. Petir itu juga memberi suatu asap tersebut dalam kota Jombang yang sama persis seperti lambang logo kota Jombang. Merah adalah arti pemberani dan kuat, dan sedangkan hijau adalah arti orang yang baik dan orang yang percaya diri. Sekian, terima kasih. Asal-usul kota Jombang. Pada suatu hari lahirlah anak yang bernama Joko Tulus. Pada suatu hari Joko Tulus pergi ke desa untuk mencari ayahnya. Saat di desa, Joko Tulus berjalan dengan aneh karena dia lapar. Kemudian saat dia mencari Kipati untuk mengajarnya, Joko Tulus dengan tidak sengaja bertemu Surantaro. Mereka berdua berlatih dengan giat sampai bisa menguasai jurus sakti. Surantaro pun diberikan kerbau sakti. Kemudian Joko Tulus setelah belajar melanjutkan untuk mencari ayahnya. Joko Tulus sampai ke kerajaan Raja Pahit. Kemudian setelah melewati banyak sekali rintangan, Joko Tulus berhasil melihat ayahnya. Saat selesai berbicara dengan ayahnya, Joko Tulus yang bernama Parama Jagat mengutus Joko Tulus untuk pergi ke Sungai Berantas dan mengalahkan Bodo Ijo juga menangkap Batu Hitam. Saat kembali ke kerajaan setelah mengalahkan Bodo Ijo dengan selamat, ayah Joko Tulus memberikan tanah barat setelah
Joko Tulus merasa khawatir dengan Barat sakit karena Iqbal kurang saraf. Joko Tulus tahu satu penyebabnya, yaitu selang saraf. Setelah pertempuran besar yang membuat rakyat hijau dan marah, selang saraf kabur ke tanah timur karena tidak ingin kalah dari Joko Tulus. Terima kasih. Saat usia pondok, seorang ibu melahirkan bayi namanya Joko Tulus. Sudah besarnya, Joko Tulus meminta untuk pergi berlatih, tapi ibunya tidak mengizinkan. Joko Tulus tak melanggar perintah ibu. Dia tetap pergi dan ia ingin menjadi perhatian, dan dia bertemu Sultan Karo dan ayahnya, dan ia berlatih untuk menguasai kekuatan, dan ia pergi ke putih Pamulang, dan ia harus mengalahkan baju itu, dan ia harus mengangkat batu yang berat di tangan. Sesudah itu, Joko Tulus mendengar ada penyakit bahwa dia harus melawan batu Sowon-Karo, dan akhirnya mereka saling dan menciptakan cahaya, dan petirnya pun berubah menjadi warna merah dan hijau, dan ada juga di lambang gelombang. Setiap hari ia berlatih, lalu teman-temannya yang bernama Osama tidak mau kalah. Mereka pun berlatih setiap hari. Lalu Kaki ini bertemu dengan ayahnya yang bernama Kaki Pangeran. Saat ia sudah sampai, dihalangi oleh penjaga di situ. Dia pun berkata, "Aku adalah anak Kaki Pangeran. Aku ingin bertemu dengan ayahku." Penjaga di sana tidak percaya, lalu mereka berkata, "Kalau kita pun berhasil mengalahkan penjaga